berbagai tempat sampai saat ini kok malam 17. Ini bagaimana ceritanya? Kok bertentangan dengan Al-Quran? Sampai nanti bisa itu batil karena Al-Quran itu diturunkan Lailatul Qadar. Kok di bulan 17? Itu tidak benar dan seterusnya. Ibu pernah dengar kalimat itu? Nah, baik kita dudukan permasalahannya. Makanya selesai dengan ngaji. Insya Allah yang tidak selesai berarti ngobrol ngajinya. Nanti kalau ada yang tidak tahu ini berarti di luar tanggung jawab saya. Kemarin kita kalau bab nuzul Quran atau bertepatan itu kebetulan ngisi pengajian entah kultum atau kita bahas. Cuma di sini memang kadang-kadang tidak pas malamnya. Jadi momen malam 27 bisa kita pas. Ya seperti kemarin di sini malam 27. Malam 27. Malam 27. Sengaja saya kelirukan padahal memang benar keliru. Ya Bu. Ya kalau suasana begini kan khawatir ngantuk gitu Bu ya. Makanya harus ada jok-jok segar. Jadi begini Ibu, tidak salah, benar. Ayat itu jelas Al-Quran termaktub dalam surat Al-Qadar ayat ke-1. Tapi permasalahannya inilah mengapa kita butuh tafsir, butuh guru. Ini jawaban telak bagi siapapun yang ayo kepada Quran, hadis, Quran, hadis. Lantas oleh orang awam diterima. Pokoknya yang penting ayat Quran, jude. Yang penting hadis, cekir. Walaupun dia tidak paham maksud hadis ini kemana, dalam konteks apa, seperti kasus dulu. Kan ada tubuh ya yang sekarang sering diputer-puter, bahkan ya wallahu alam Ustaznya sudah mencabut fatwa belum bahwa dibolehkan sahur ketika adzan subuh. Kalau sahur aja, ya kan Bu, ada yang begitu ya. Maka saya bertanggung jawab atas ibu-ibu di sini untuk hal ini, untuk mengingatkan. Saya khawatir saya kena dosa. Riwayatnya benar, kita tarik dulu. Hadisnya sahih atau sahih banget. Riwayat Abu Dawud. Bagaimana reaksinya? Saya ulang lagi nih Bu ya. Sabda Nabi SAW, Idza sami'a ahadukum an-nida'a. Ini yang sudah dibahas dulu Bu. Tapi kan namanya manusia Bu ya. Coba lanjutin kalau benar ingat. Boro-boro ngingetin yang di rumah aja ribet katanya. Idza sami'a ahadukum an-nida'a, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan adzan. Wal ina'u ala yadihi, dan wadah maksudnya bejana makanan atau minuman masih berada di tangannya, di genggamannya. Ini bahasa najis, lima makanan atau minuman masih di tangannya. Fala yadauhu, kata Nabi, maka jangan dia letakkan tuh, jangan dia letakkan dulu hatta yaqdiya hajatahu, sehingga dia menyelesaikan dulu aktivitas sahurnya. Sudah selesaikan aja, kata Nabi, lanjutkan. Dari hadis inilah fitnah tersebar. Sehingga disampaikan hadisnya sahih. Ini kena prank kalau saya bilang. Disebarkan sah, boleh, masih ada. Sehingga di beberapa tempat, kenapa saya sampaikan ini? Hari Ahad kemarin kuliah subuh saya di satu masjid di satu perumahan bahas, ada senyum-senyum dari situ. Ternyata dia kenapa tahun kemarin dia termasuk yang begitu katanya. Ternyata sudah disampaikan begini, waduh. Ada di sini 2 orang kata DKM-nya, imamnya. Ada 2 orang Abi katanya yang begitu katanya. Yang duduk di sebelah tadi Bapak senyum-senyum saya bilang. Ya, dia harus memfoto. Bu, ini kalau di satu hadis saja selesai sudah. Berarti ibu-ibu di mana-mana ya gitu. Adzan subuh bangun ya makan sahur. Biar lebih aman anak-anak sahurnya nanti aja pas adzan subuh gitu. Boleh kok. Ini ada hadisnya. Padahal, nah ini Bu, kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di Bukhari dan Muslim itu, baik di kitab Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim, sama Bu, ada riwayat, simak baik-baik supaya clear and clean. Bu, clear and kayak jualan tanah aja. Sertifikatnya mana? Ini aja Ben, apa sertifikat? Selesai, clear and clean. Baik Bu, hukum pun harus begitu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qala alaihi salatu wassalam, inna bilalan yunadi bilailin. Sesungguhnya Bilal, siapa Bilal Bu? Muadzin Rasul. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan di malam hari.
Fakulu washrabu, maka silakan makan minumlah. Konteks hadis ini tentang sahur. Makan minumlah, kalian teruskan sahur. Walaupun ada adzan tuh sahur. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti kalian dengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Maksudnya apa Ibu? Maksudnya bahwa dari zaman Nabi sampai saat ini di Madinah maupun Mekah itu Masjidil Haram ada 2 adzan. Yang dimaksud dalam riwayat Nabi termasuk Abi Daud itu pada waktu atau pada saat adzan awal 1 jam sebelum subuh. Cilakanya di Indonesia adzan yang cuma sekali. Dipahami adzan subuh. Ya wis batal kabeh. Ini harus galak-galak begitu kali ini ngaji ya. Bingung kita nih. Kalau kalam-kalam diserobot dulu nih sama pihak-pihak lain nih, bingung ya. Kita mah menghargai perbedaan, tapi mereka tidak menghargai juga gitu. Nggak lihat. Padahal itu Qadi Mekah. Saya kata Qadi Mekah. Gurunya guru kami. Gurunya Asyid Mahmud Al-Maji. Gurunya Syekh Usman Zain. Gurunya para guru di Mekah. Qadi Mekah mengatakan itu yang subuh masih makan jahalah, itu orang bodoh kan. Ini bukan saya, maaf Pak, ini ada kitab saya bawa. Dan kita baca ini, dan setiap Ramadan saya dengar ini Qadi Mekah, pakar hadis. Gurunya para guru, Abu Sa'id Maliki masih berguru sama beliau. Nah, jadi Ramadan itu jam 11 ngajinya sampai jam 1 malam Bu. Ibu jam 11 sampai jam 1 di mana? Di Mekah itu ngaji, kita di pondok ini. Itulah bedanya di mana. Kalau di perguruan tinggi enggak, ini hanya di pesantren begitu, orang pesantren kan begitu. Suka-suka guru dan berkah, udah ngaji sudah terus sampai sampai sekarang begitu. Itu Bu. Nah, sudah selesai sampai belum? Belum. Ini yang ngantuk? Belum. Jangan ngantuk dulu. Sekarang ada yang bertanya, apa yakin itu adzan awal? Adzan awal itu 1 jam sebelum adzan subuh. Sampai sekarang Bu, namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di masjid-masjid yang ada di Mekah 2 kali. Makanya Adhikro ngikutin 2 adzan sebelum itu diumumkan dulu, khawatir ada orang salah. Adzan awal dikira subuh, sholat subuh nanti. Makanya orang Indonesia datang ke Mekah haji atau umroh, mereka begitu adzan awal pada sholat subuh. Qobliyah atau sholat subuh. Loh, kok ada adzan lagi, adzan awal? Adzan apa ini? Nah itu mereka kan tidak tahu. Seperti ibu-ibu sebelum diberitahu dulu ya Bu ya. Maksudnya dulu, sekarang udah tahu ya Bu. Kalau ke Makkah hati-hati, ada 2 adzan tuh, 1 jam sebelum subuh itu ada out. Itu masih boleh. Kalau hari biasa juga mau tahajud mau masih boleh. Ya, sorry to say, maaf. Hatta bisa mau hubungan suami istri masih boleh. Itu adzan out. Nah adzan kedua baru stop. Nah, nyetopnya pada saat adzan kedua atau bagaimana? Tidak. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, hadisnya di Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada. Paling kuatnya hadis di atas seluruh hadis yang ada. Apa bunyinya? Qala Rasulullah SAW, ini riwayat jawaban sebetulnya. Kalau panjangnya, An Zaid bin Thabit, hadis diterima dari Zaid bin Thabit. Qala, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulullah SAW. Kami pernah ikut sahur bersama Rasulullah SAW. Tsumma qama ila sholati, kemudian Nabi beranjak untuk melaksanakan sholat subuh setelah sahur Ibu. Nabi berdiri aja berjalan. Fakultu, maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam kana baina adzan wa suhur. Kalau boleh saya tahu, jeda antara sahur dan adzan itu berapa lama sih? Bu, jangan tuh kawasan tanggung jawab, jangan tuh. Berapa lama sih jeda antara sahur dan adzan? Qala, Nabi menjawab, qadru 50 ayatan. Jeda waktu antara adzan dengan sahur itu seukuran 50 bacaan Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin adzan subuh masih makan? Wong Nabi mengatakan jedanya 50 bacaan ayat Quran. Dulu belum ada jam-jam itu bid'ah. Jam itu hanya bid'ahnya, ada hasanah, ada. Ini pentingnya, hebatnya ada ulama itu dulu, ulama salaf membagi bid'ah kedua, Imam Syafi'i antaranya. Walaupun sekarang gimana, gara-gara ada banyak hasanah nih, jadi kacau nih. Entenya yang kacau. Justru banyak keberkahan, makanya Bu gara-gara saklak bin talak gitu Bu ya, bid'ah gak terbagi, akhirnya kultum di bid'ah. Sekarang lagi baru kultum bid'ah.
sama temen yang sama-sama itu, sama sealiran. Enggak bid'ah. Lo di Mekah juga dia ada. Innalillah. Jadi ribut sesama mereka. Nanti bukan di musola aja bid'ah. Saya tidak begitu. Karena zaman Nabi nggak ada yang berani kentut di musola. Allah. Ya bid'ah hasan itu bukan berarti tanpa alasan tuh. Ada sekiranya yang tidak bertentangan dengan syariat dan itu masih di bawah naungan dalil yang sahih. Ada syarat-syaratnya termasuk penggunaan dhaif. Ini kan sekarang harus dhaif, tolak, harus sahih, ambil. Padahal ada 4 syarat untuk mengamalkan hadis dhaif. 1 yang tidak boleh sampai ada hadis maudhu'. Bahkan dhaif nanti kalau memenuhi syarat bisa jadi hasan li ghairihi. Nah ini saja sudah, dulu belum ada jam, setelah ada jam barulah ulama ngitung. Baca tuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya Bu, dibaca tuh, tapi yang terlalu terangkan begitu. Sedang dia baca tidak terlalu lambat, terlalu cepat. Dihitung, oh ternyata 10 sampai 15 menit. Maka ditulis jadwal imsakiyah. Beberapa tahun sebelum Covid ada membid'ahkan imsak, sekarang dicabut, nggak boleh lagi dipindahkan karena sudah dapat penjelasan. Ini maksudnya waspadalah itu loh Bu, hati-hati.